tidak bisa hadir, bisa ikut mengikuti ya. Baik, selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Ya, malam ini di awal tahun 2023 saya mengaktifkan kembali event-event seminar yang kemarin tahun 2022 memang sempat cuti dulu ya. Jadi, nah saya memulai lagi di tahun 2023 ini akan memulai kembali. Ya, saya akan memulai kembali. Mudah-mudahan bisa konsisten sepekan sekali menghadirkan narasumber-narasumber yang bisa sharing pengalaman dan ilmunya dan bermanfaat bagi masyarakat ya. Nah, malam ini mengawali tahun 2023 dan karena tahun baru Imlek sudah tidak lama lagi, tinggal 3 minggu lagi, 22 Januari, maka kehormatan besar buat kita mendapatkan Pak Haryadi yang mau sharing tentang tahun kelinci air ya. Oke, sekilas saya baca-baca tentang tahun kelinci air ini, saya merasa ada harapan dibandingkan dengan situasinya jauh berbeda dibandingkan ketika tahun 2019. Belajar supaya bisa berteman, nanti sebelah kan Mami kenal orangnya. Ya, 2019 waktu itu tahun tikus ya. 2020 ya, 2020 tuh. Ya, 2020 ketika itu tahun tikus, Pak Haryadi bilang ke saya, wah ini tikusnya rakus gitu ya, apa aja dimakan. Bener ya. Oke, kemudian nyambung dengan tahun kerbau ya. Kemudian nyambung dengan tahun macan. Nah, sepertinya tahun kelinci air ini ya tahun yang kondusif ya, mudah-mudahan demikian. Baik, sebelum kita beri kesempatan untuk Pak Haryadi untuk sharing, saya perkenalkan diri. Nama saya Haryo Ardito ya. Nah, tapi yang lebih penting memperkenalkan Pak Haryadinya ya. Pak Haryadi ini sosok yang luar biasa ya, seorang yang generous sekali, seorang yang murah hati, seorang yang banyak kawan, suka berbagi ya. Nah, saya kenal beliau karena sesama member Asosiasi Manajemen Indonesia. Saya di DKI, Pak Haryadi di Malang ya. Nah, beliau sesepuh untuk Malang ya. Kemudian wah banyak sekali organisasi yang memberi kepercayaan kepada Pak Haryadi ya. Ketua Dewan Panji ya. Kemudian Perpari ya, Wakil Ketua BPC AMA ya, Ketua BPPD ya, kemudian pengurus PSMTI ya, pengurus Lions Club, wow luar biasa nih ya. Oke ya, kemudian pengalamannya memang Pak Haryadi ini direfleksi dan akupressure. Jadi saya kalau ketemu Pak Haryadi minta dipencet. Pak Haryadi ini saya nggak enak langsung dipencet gitu ya. Wah langsung sembuh itu. Ya. Oke, jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan pelatihan tentang pijat refleksi atau akupressure, nah Pak Haryadi ini ya pakarnya ya. Oke. Ketika tadi ditanya oleh Pak Edwin, Pak Haryadi ini ahli Feng Shui. Wah, Pak Haryadi merendah ya. Oke. Nah, kalau saya bilang udah Pak Haryadi ini pakarnya dah ya, pakar Feng Shui, pakar Hasi atau dibacanya Pak Cek ya. Oke. Nah, kemudian banyak sekali nih ya pengalaman ya, pimpinan pengobatan sosial. Wah, orangnya memang sangat sosial. Dan Pak Haryadi ini kalau Anda ke Malang silahkan berkunjung ya, silahkan berkunjung ke restorannya, rumah makan Ringin Asri. Wah, itu gede sekali luasnya. Berapa meter persegi Pak Haryadi? 5.000 ya? Iya, 4.000 meter Pak. 4.000 meter persegi ya. Ya, saya suka pasti kalau ke Malang pasti nomor 1 saya cari Pak Haryadi dulu ya. Terus makan sego pecelnya ya. Oke, lembaga kursus dan pelatihan sehat harmoni ya. Kemudian memang beliau ini passionnya
di acupressure ya. Makanya Pak Aryadi ini sehat, segar ya. Meskipun usianya sudah kepala 7 ya Pak Aryadi ya. Iya, betul. Mendekati 8. Wow, tuh mendekati 8 tapi masih lincah ya, masih sehat gitu ya. Saya juga pengen nih kayak Pak Aryadi nih ya. Ya. Mudah-mudahan umur 70 saya masih keliling-keliling Pak ya. Oke. Ya, jadi ini ketika beliau mengadakan kegiatan-kegiatan ya. Oke, ada kegiatan refleksi, acupressure ya. Pengobatan sosial ya. Kemudian menulis artikel Feng Shui ya, siaran TV ya, siaran TV. Ya, saya pernah diajak siaran TV juga. Nah, ini foto saya ya. Pernah diajak siaran TV sama Pak Aryadi waktu itu sharing digital marketing ya. Nah, ini rumah makannya Ringin Asri. Ya, ada ringinnya gede sekali. Kemarin itu driver saya bilang begini, Pak. Pak, itu Pak, beneran itu, Pak. Katanya ada mobil di sebelahnya dia itu sudah dihandrem bisa mundur sendiri, Pak. Gitu. Nggak tahu bener apa enggak gitu ya. Kata sopirnya sudah saya handrem, kok bisa mundur sendiri? Waduh. Wah, ini jangan-jangan karena apa digodain sama ini nih penunggunya pohon beringin ini ya. Baik. Itu tadi tentang Pak Aryadi, jadi saya tidak akan berlama-lama lagi. Nanti Pak Aryadi akan sharing, tentu saja diawali dengan basic tentang Feng Shui maupun Basi atau Pakce. Nah, sedikit saya kasih pengantar juga. Memang saya ini penggemar ilmu Feng Shui dan Basi juga. Ya, dulu saya kalau ketemu ahli Basi atau Pakce, itu ahli-ahli yang dulu itu rata-rata orang yang sudah berumur. Karena kitabnya itu hanya bisa dipahami oleh orang yang cerdas. Jadi jangan salah, kalau Anda ketemu orang ahli Pakce, saya berani taruhan, orang itu pasti cerdas. Kenapa? Karena Pakce itu bukan klinik. Ya, Pakce itu statistik. Saya pernah belajar, ya itu ternyata isinya tabel-tabel gitu ya. Waduh, ya ini mesti orang yang jago matematika nih baru bisa menerjemahkan ya kitab yang diciptakan oleh orang Cina sejak 5.000 tahun yang lalu. Jadi di sini saya kasih pengantar sedikit saja bahwa Basi ini atau Pakce dibacanya ya itu bukan klinik ya, tetapi ilmu pola. Orang Cina zaman dulu itu meneliti pola-pola ya, kemudian dibukukan. Ya. Baik, itu pengantar dari saya. Nanti setelah Pak Aryadi sharing, nanti Anda siapkan saja ya, Anda siapkan saja nama ya, kemudian tanggal, bulan, tahun, plus jam lahir Anda. Nanti Anda boleh ketik ya di chat room. Nah, nanti Pak Aryadi akan memberikan paparan singkat ya tentang Anda ya di tahun kelinci. Ya, tentu saja jam lahirnya harus tepat ya. Jangan salah ya. Oke, saya ingatkan kembali bagi Anda yang berminat untuk nanti konsultasi singkat ya, Anda boleh menuliskan nama, tanggal, jam lahir ya, tanggal lahir, bulan, tahun plus jam lahirnya. Ya, baik. Sekarang saatnya saya persilahkan Pak Aryadi, waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Pak Aryadi. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Pak Aryadi ya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Aryo. Bisa dengar suara saya Pak ya? Jelas Pak, jelas Pak ya. Terima kasih semuanya. Ini ada 70 teman-teman yang hari ini bisa hadir. Saya ucapkan selamat malam. Ya, saya ucapkan juga salam dulu. Salam sehat, sehat pol untuk Anda semua. Baik, saya tidak terlalu banyak bicara karena tentunya sudah banyak diulas. Tapi saya bicara dari sudut yang berbeda hingga Anda semua bisa mengetahui apa sih kelinci air itu. Nah, tentunya sekali lagi saya katakan saya ada belajar banyak di akupuntur. Ya, untuk
Ya, untuk suaranya tolong dimatikan ya. Ya. Ini kelinci air ada kelinci lari ke hutan. Ini kata kuncinya kelinci lari ke hutan. Kemarin harimau menuju hutan. Ya, tahun 2022 harimau menuju hutan. Sekarang kelinci lari ke hutan. Ini sebenarnya kuncinya sudah mudah untuk bagaimana Anda mensikapi tahun ini dengan lebih baik. Kecuali kalau kelinci lari ke sungai lah itu mungkin kejegur ya bahasa kuyup. Tapi ke hutan itu banyak makanan. Bagaimana strateginya Anda? Bagaimana Anda bisa sukses? Tentunya hari ini akan saya coba paparkan mengenai strategi Anda menghadapi tahun 2023. Baik, dilanjut Pak, silakan. Ya, ini gambarnya. Kelincinya makan wortel. Nah, ini sebenarnya juga menurut saya satu kiasan buat kita bahwa makanan sudah siap ya. Kalau kemarin itu harimau itu kan loncat sana, gegeran, apa yang jadi ya itu yang terjadi. Hari ini kelinci sangat indah, tapi juga sulit dipegang ya, dan tentunya karena jinak banyak orang suka. Nah, ini nanti saya akan cerita bagaimana strategi supaya Anda menjadi kelinci yang jinak, kelinci yang berhasil, dan tentunya kelinci yang banyak makan, biar gemuk. Kemarin mungkin turun ya, Pak Arjo tahun lalu ketemu saya usianya gemuknya 70 ya, sekarang menjadi 65 itu. Baik, sebelum kita mulai, saya akan memberikan pantun pada Anda. Kita berdendang, merdu suara. Irama kendang, enak lagunya. Tahu kelinci, datang di mata. Satukan hati, hadapi semua. Nah, tahu kelinci datang, hadapi semua. Siap ya? Baik, lanjut Pak. Nah. Kita kalau bicara soal mengenai show, mengenai tahun, mengenai sesuatu, kita bicara soal falsafah keseimbangan. Kalau kita seimbang tidak sakit, ya. Kalau tidak seimbang sakit, misalnya terlalu banjir, ya kan artinya banyak rusak ya. Terlalu panas juga nggak bagus. Itu yin itu adalah dingin, yang penyakit juga gitu pada manusia. Karena saya cukup artinya mengerti mengenai penyakit. Jadi kalau orang yin dingin dipanaskan, kalau orang panas didinginkan. Jadi filosofinya itu luar biasa ya. Jadi bagaimana membuat stabil. Kalau kita marah, kita harus banyak gembira. Kalau kita terlalu gembira terus, nanti dianggap orang gila. Ya, lanjut. Ya. Nah, ini dia. Sebenarnya kalau kita bicara soal yin yang adalah mengenai 4 musim ya. Ini gambarnya. Jadi kalau putih itu musim panas ya. Kemudian sudah mulai summer, mulai turun, gelap. Itu sebenarnya filosofi daripada yin yang. Manusia juga begitu. Anda juga begitu. Peruntungan Anda juga gitu. Hidup Anda juga gitu. Ya, ada waktunya kuat, ada waktunya lemah. Kalau kita lemah, pada waktu sakit, bagaimana strategi kita bisa sembuh? Kalau kita lagi lemah, bagaimana kita membuat strategi supaya menjadi kuat? Kalau terlalu kuat, lama-lama bisa juga seperti roda berdati berputar. Demikian hidup kita. Lanjut, Pak. Ya, ini dia. Ternyata, ini menarik sekali ya. Kita punya siklus fisik 23 hari. Siklus emosi 28 hari. Jadi kalau kita fisik ya, mungkin Anda hari ini enak-enak tidur, kemudian enak-enak rasanya enak, kemudian Anda besoknya terasa sakit badannya, terasa nggak enak, itu siklusnya lagi turun, kemudian mulai naik ya, marah-marah, emosinya marah-marah, itu kritiknya pada tanggal 14-nya ya, dan itu bekerja terus, intelektual juga begitu. Anda punya anak buah, wah hebat ya, pada hari ke-15, hari ke-16, 17, apa yang dijak ngomong? Ah, iya Pak, ya nggak mengerti. Nah, turun, jangan dimarahi. Jadi ini ada perhitungan yang luar biasa. Ini ada perhitungan sudah lama sekali ya. Udah artinya sudah lebih dari 2000 tahun yang lalu sudah ada. Dihitung pakai kalkulator. Kalau nanti pada satu saatnya mau belajar, beritahu Pak Arya, saya cari cara mencari siklus kehidupan, emosi, fisik, dan intelektual Anda. Menarik banget ini. Kalau kita lagi emosi, kita memberikan satu keputusan bisa keliru. Kalau intelektual lagi turun, kita mengambil keputusan jadi keliru. Nah, kalau Anda keliru sih nggak ada masalah. Tapi kalau udah bos, tahu perusahaan keliru, habislah duit Anda, habislah keuangan Anda, habislah semua masa depan Anda hanya karena salah
mengambil satu keputusan pada waktu siklusnya, emosinya, kemudian intelektualnya lagi turun. Lanjut. Ya, ini dia. Nah, kita bicara sedikit ya, falsafah 5 unsur. Ternyata unsur-unsur di dalam show itu adalah ada unsur air, ya, ada unsur kayu, ada unsur api, ada unsur tanah. Jadi kalau air selalu menghidupi kayu. Penting ini. Oleh karena tadi kemarin Pak Aryo tanya, Pak, pekerjaan apa yang cocok? Nah, sekarang itu unsurnya kayu. Kayu air, ya. Kelinci itu kayu jin. Kemudian airnya jin. Nah, nanti akan saya coba deh. Jadi kalau air dan kayu saling menghidupi. Kalau kita bicara air, tentunya air itu menguntungkan. Kayu menguntungkan, api menguntungkan karena apinya kayu membakar api. Nah, jelas pekerjaan apa? Kalau kita bicara soal air, masa air Pak jual air? Enggak juga. Pak, saya jual kayu, masa saya jual kayu? Enggak juga. Apakah saya harus menjual api? Enggak juga. Itu suatu filsafat. Penyakit juga begitu. Apakah penyakit darah tinggi, penyakit kencing manis, penyakit arang bisa disembuhkan? Iya, kalau kita tahu filosofinya dari 5 unsur ini. Karena unsur kayu adalah unsur hati, unsur api adalah unsur jantung, unsur tanah adalah unsur lambung, logam itu paru-paru, air itu ginjal. Jadi kalau satu penyakit menyebabkan penyakit yang lain, harus dicari penyebabnya penyakit, ya. Nah, itu bicara juga begitu. Seperti juga masa depan Anda. Kalau kita tahu masalahnya, kita tidak mengambil keputusan keliru, Anda selamat. Tapi kalau kita tidak tahu karena kita punya emosi yang sangat kuat, yang merasa saya paling benar, Anda mengambil satu keputusan keliru, yang terjadi keliru, ya tentunya semua keliru. Kalau semua keliru bagaimana? Habislah Anda tahun 2023. Jelas ya? Nah, oke, lanjut. Ya, nah ini dia. Anda lihat ya. Sekarang adalah kayu yin. Nah, itu di atasnya. Nah, itu kayu yin. Kemarin kayu yang. Kayu yang, harimau itu yang, ya, yang gede, airnya gede. Wah. Ya itu, kayu itu kuat sama kuat-kuatan. Kalau sekarang kayunya yin, kayu yang tumbuh. Jadi nanti oleh karena itu saya baca koran dari ini mulai melambat ya, ekonomi Amerika, Uni Eropa, China, Tiongkok itu mulai melambat karena sudah mulai masuk ya, karena tanggal 22 Januari sudah masuk tahun kelinci. Nah, jadi 5 unsur, Anda lihat itu 5 unsur. Kemudian di antara unsur ada satu unsur tanah. Ada tanah yang, itu naga, ya, kemudian api jin, yang dan jin, dan jing. Nah, kalau orang kuno menyatakan Pak kayu jin, nggak ngerti, ambillah namanya nama binatang, ada 12 unsur. Jadi kalau kita bicara soal 12 unsur, Pak saya sionya babi, apa kayak babi? Enggak dong. Saya kayak kelinci ya, mencolok-mencolok, enggak juga dong. Saya kayak naga, bisa terbang, enggak juga dong. Ya toh, jadi itu hanya nama-nama penuh. Tapi herannya, nama-nama tersebut ternyata membawa akibat, sebab dan akibat sifat seseorang, menjadi sebab dan akibat, ada kekurangan, ada kelebihan dari seseorang. Kalau dari seseorang bisa diketahui, kita bisa melihat bagaimana strateginya, kita bisa melihat penyakitnya, ya. Boleh nanti yang mau tanya, Pak, penyakit saya bisa sembuh enggak? Saya kini perhitungan, saya memakai perhitungan komputer. Apa yang dengan Pak Aryo, saya bukan paranormal. Tanpa komputer saya nggak bisa membaca apapun, ya. Baik, itu bukunya banyak gitu. Nah, oke, lanjut, Pak. Ini dia. Nah, ini yang dinamakan, ada namanya musim semi, ada musim dingin, ada musim gugur. Ya, jadi kalau sio babi itu musimnya musim dingin. Nah, itu dia. Kalau sekarang ini musim semi, ya, musim semi ini masuk, kemudian nanti naga penggantian musim semi ke musim panas. Oleh karena itu kenapa? Seperti kuda, ular itu kan semangat semua ya, orang yang lahir itu. Nah, kalau musim-musim dingin seperti tikus, ya itu tikusnya tikus kademen mungkin ya, babinya tidur saja, atau anjing setengah jalan, ada yang ganas, yang tidak, tergantung musimnya. Jadi sekali lagi hubungan sio dan musim ada hubungannya, iya, ada hubungannya, iya, betul itu. Lanjut Pak. Ya kita nggak lama-lama aja. Ini dia. Saya bicara soal Indonesia, keberuntungan langit. Karena sekali lagi, kalau Imlek itu adalah jatuh pada tanggal 22-23 Januari. Tapi kalau perhitungan Paje itu dimulai tanggal 4 Februari. Ya, jadi kalau sekarang
Imlek itu ada hubungan dengan apa namanya perhitungan bulan. Tapi kalau ini nanti tanggal 22 nanti bulan depan ditambah 1 bulan ya, lanjut ya. Baik, itu ada harinya, ada unsur tanahnya yang, ada yang earth, yang tanah, yang api, dan semuanya itu adalah yang lahir pada tanggal 8 Februari 2020 jam 20.23. Nah, inilah seseorang itu sebenarnya kalau kita sudah tahu begini ya, kadang-kadang orang keliru ya, Pak, nanti banyak pertanyaan itu yang sering, Pak, kalau saya sionya kelinci apakah tahun ini jong? Ya, itu bahasa koran, mohon maaf pada wartawan, saya bolak-balik cerita. Kalau kita bicara soal apa namanya menjual koran, ya kelinci begini tahun ini, tapi kita harus lihat bahwa bulannya ada sionya, harinya sionya, jamnya dan sionya. Yang harus diketahui adalah harinya, ya harinya yang harus tahu. Itu yang penting. Kalau kita tahu harinya lahir, oleh karena perhitungan kalau keliru nggak bisa terjadi. Kalau harinya tahu, kita bisa melihat bagaimana strategi kita, kelemahan kita. Ya, dari sini kita bisa membaca ya 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu ada peristiwa dalam waktu 1 menit saja. Karena ini sekali lagi perhitungan. Anda bisa melihat itu ya, ada 8 elemen. Nah, kita bicara apa namanya memadukan 8 elemen, ya itu belum yang elemen yang di bawah. Baiklah, nah ini dia. Ternyata api logam air itu ternyata juga bisa membuat marah, bisa membuat sakit. Dalam unsur kita itu kurang kayu, sering marah-marah. Atau kemudian kagetan, kecewa kena lambung, ya kemudian khawatir. Ini ada hubungan dengan penyakit. Jadi nanti saya bertanya, Pak, saya itu harus hari ini bagaimana penyakit saya. Dari sini Anda bisa tahu bahwa hubungan antara jin yang hubungan 5 unsur ternyata bisa menghubungkan mengenai bagaimana prediksi masa depan, bagaimana ya, bagaimana prediksi penyakit Anda dan bagaimana situasi. Mungkin Anda mau bertanya nanti, Pak, anak saya bisa jadi apa? Ini yang banyak orang keliru ya. Sekolahnya sudah tinggi-tinggi, tahu-tahunya ya membantu orang tuanya ngurusi kerjaan di rumah. Sayang ya. Rasa-rasa juga begitu. Jadi kalau Anda punya rasa pedas itu penyakit ya. Terlalu suka pedas, terlalu suka asin, terlalu suka manis, pahit, asam, itu sebenarnya penyakit. Nah, semuanya harus artinya seimbang. Ya, jangan terlalu kena penyakit, kena angin bisa sakit, panas, lembab, kering, dingin. Lanjut, Pak. Nah, ini dia. Jadi kalau kita bicara 22 Desember itu matahari mulai naik ya. Oleh karena kenapa angin ribut itu selalu dihubungkan dengan Imlek. Ya memang matahari lagi naik ya. Dan di Tiongkok itu ada hubungannya dengan tanggal ya. 21 Januari sampai dengan 9 Februari. Imlek itu, nah ini kelinci air mulai 23 Januari. Ya 22 Januari. Nah, tahun ini ada bulan Lun, bulan ke-13, tanggal 22 Maret sampai dengan 19 April 2023. Bulan Lun itu bulan ke-13, munculnya hanya 3 tahun, 4 tahun sekali. Jadi kalau bulan tanggal 22 Maret sampai 19 April, itu banyak orang-orang yang pantang, ya. Orang pantang buka perusahaan, pantang menikahkan anaknya. Karena kenapa? Ya, karena 4 tahun lagi, kita tidak bisa merayakan dong, karena bulannya Lun. Nah, itulah. Jadi itu kepercayaan lama ya. Anda boleh aja, tapi kalau menurut saya, ya sebaiknya Anda hindari namanya bulan ke-13. Ya, karena bulannya hilang. Nah, biasanya kan 12 bulan. Semua unsur bulan ini karena kenapa? Karena sekali lagi, kalau kita bicara mengenai penanggalan Idul Fitri, itu kan terus maju. Kalau di penanggalan Tiongkok setelah 21 Januari ditambah 1 bulan lagi, nanti bulan tahun depan masuk 19 Februari. Jelas ya? Lanjut. Nah, bagi yang merasa pusing, waduh pusing Pak, apa yang diomong Pak Aryadi, ya udah Imlek tahun ini mulai 22 Januari, ya itu perhitungan 4 Februari, 22 Januari apa ya? Ya tentunya nanti berkunjung orang tua lah, ya soja orang tua lah, anak muda dapat angpau, siapkan ya. Jangan lupa ya, ini orang-orang tua ini angpaunya ini kasih uang baru yang 100 ribuan itu loh. Ya toh, ya nanti Pak Aryo memberi angpau banyak ini tahun ini ya.
Ya, itu siapin itu kumpul-kumpul ya, makan bersama di restoran yang enak, ajak papa, ajak mama, ya itu kasih angpau pada papa mama. Saya selalu ya kalau apa namanya Imlek, bukan saya memberikan pada anak yang belum menikah, tapi saya dibeli angpau oleh anak saya yang sudah menikah, sama saja dari kantong kiri masuk keluar kantong kanan. Masuk kantong kiri keluar kantong kanan ya, tidak apa-apa lah, itu guyonannya begitulah. Lanjut ya, oke, ini dia. Kita bicara tahun lalu ya. Anda lihat apa yang terjadi di tahun lalu sudah muncul sebenarnya. Saya bicara di tahun lalu, kerja keras sama berani, berpotensi pertumbuhan, aktif, tanggung jawab, stabil, fokus, fleksibel, kepemimpinan, maunya sendiri. Nah ini yang terakhir. Apa yang terjadi di Indonesia, apa yang terjadi di Amerika, apa yang terjadi di Suriah itu karpe dewe-dewe. Ini muncul ya, aktif, sembuh bener mau enggak, ya toh semangatnya berapi-api, abrak dulu, belakangan enggak ada urusan. Lanjut Pak. Airnya, nah air yang menggelontor ya pintar, cerdas, banyak keterampilan. Tahun lalu memang orang sudah mulai khusus Indonesia ya, kan pun saja ini hal-hal yang menarik muncul ya. Airnya terlalu keras, kayunya terlalu kuat ya. Jadi airnya itu menggelontor semuanya yang artinya tidak siap. Ya, kan banyak yang tidak siap itu. Ya, oleh karena menurut saya untuk tahun ini bagaimana? Lanjut Pak. Ya. Inilah yang terjadi di tahun ini. Banyak bicara, ya sebentar, banyak bicara, banyak orang Indonesia, banyak orang bicara apa saja, bener apa salah, keras kepala, iya diberitahu nggak bisa, suka bertindak semaunya, ya. Agresif, sering pemberontak, ini bukan saja di Indonesia, dimanapun saja Anda lihat ya, ini kejelekan dari macan. Ini saya bicara tahun lalu dan ternyata semuanya muncul di tahun-tahun 2022. Yuk kita sekarang ke tahun 2023. Nah ini dia. Sifat kelinci suka memberi nasihat halus, mengubah kemalangan jadi keberuntungan. Nah ini menarik ya. Mengubah kemalangan jadi keberuntungan. Karena kenapa? Kelinci masuk ke dalam hutan. Yang asalnya kelincinya di luar nggak ada makanan, di dalam hutan banyak makanan. Nah ini Anda bisa bagaimana mengatur strategi supaya banyak keberuntungan. Mulai pertumbuhan ya. Nah, repotnya kalau mulai pertumbuhan ini kan ya artinya itu gampang dipengaruhi ya toh. Ya, baru tumbuh, perlu air. Jadi kelinci itu hati-hati dengan orang yang ngomongnya itu cuma wah, tahun ini akan muncul. Kenapa saya katakan akan muncul? Karena tahun ini ada pemilihan apa namanya penetapan ya caleg ya pendaftaran caleg itu tanggal apa namanya September. Nah, ini orang yang tidak stabil ya, kiri kanan kiri ya macam-macam Mbak. Dilambangkan dengan air yang mengalir pelan, pintar, cerdik memanfaatkan situasi. Hati-hati dengan orang yang bermuka manis, Anda dilus-elus, Anda keluar duitnya. Ya, yang kemarin sudah keluar duitnya perlu jaga baik-baik, jangan sampai keluar duit yang kedua kalinya yang tidak jelas alirannya kemana. Ini penting ya. Ya, airnya mengalir pelan. Oleh karena itu kita sekarang sudah mulai menjaring ikan. Kalau airnya keras kan sulit. Kayunya juga mulai tumbuh pelan-pelan. Anda harus kayu tumbuh itu perlu apa? Perlu disiram, perlu dikasih pupuk. Ya, jadi kalau Anda mau usaha tahun ini bagus, Anda harus mulai menyiram. Menyiram bukan menyiram air di tempat Anda ya, harus bagaimana strateginya, harus bagaimana Anda merubah mindsetnya yang seperti Pak Haryo tadi sampaikan di kalau nggak sedih blar tadi ya. Nah, menarik banget. Ya itulah kuncinya di sini. Nanti baca lagi. Ya, jeleknya. Nah ini mudah menyukai, percaya, menyukai sesuatu yang wah. Nah ini saya katakan ini menarik. Mudah percaya. Diberi makan, nanti makannya, yuk kamu ke sini, nurut, kan gitu kelinci itu ya. Nah, hati-hati, tahun ini banyak orang-orang yang kena masalah karena mudah percaya, apalagi sebentar lagi itu ada pemilihan, pemilihan presiden dan wakilnya. Menyukai sesuatu yang wah, lah ini dia. Menyukai sesuatu yang wah itu yang lucu, yang bagus. Nah, kalau nggak punya duit, menyukai sesuatu yang wah, bagaimana? Ya pinjam duit dong. Ya mungkin ya ngambil duitnya perusahaan dong. Benar.
atau mungkin pinjem duit dikempleng loh. Nah, hati-hati ya. Hati-hati, saya katakan tahun ini berbeda seperti tahun lalu. Hati-hati, lemah, halus, gampang percaya, itu akan menjadi masalah untuk Anda yang tidak siap. Ya, oke lanjut. Nah, kita sekarang bicara Indonesia ya. Kalau kita sudah bicara Indonesia, kita bicara mengenai kelahiran dia. Kelahiran Indonesia 17 Agustus 45 tahun jam 10 pagi. Diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta jam 10 pagi, ya, di Pegangsaan Timur. Ini jam lahirnya, ini hari lahirnya, ini bulan lahirnya, ini tahun lahirnya. Nah, ini dia. Jadi dari sini kita bisa tahu apa yang terjadi di tahun 2023, ya. Apakah ada unsur yang saling bertolak belakang? Unsur kuda, unsur ular, ya. Yang but itu monyet, yin metal itu ayam. Jadi Indonesia sionya so ayam. Ya. Nah, lanjut Pak. Ini dia. Tahun lalu saya sudah ngomong juga dan ternyata banyak yang hampir 80% lah saya katakan banyak yang benar. Ya. Ada Liu Chong, Liu Po, atau Liu Hai. Anda lihat ya. Oleh karena itu yang ditanya adalah unsur yang 6 tahun. Itu adalah kehilangan berpisah sakit. Ayam dengan kelinci, Anda lihat itu. Ayam dengan kelinci. Nah, itu yang katanya 6 tahun itu jong. Ya, 6 tahun itu jong. Jadi menurut saya, Indonesia akan terjadi masalah, ya bisa berpisah, bisa bertengkar. Yang sekarang berbaik-baik, bisa bertengkar. Ya, pimpinan-pimpinan bisa bertengkar, apalagi untuk sikut menyikut di dalam perusahaan juga bisa terjadi. Jadi Anda perlu sikap hati-hati, ya, jangan gampang meremehkan seseorang, jangan gampang mempermalukan seseorang, jangan gampang membodohi seseorang. Seseorang itu baik teman Anda, baik karyawan Anda, nanti apa terjadi? Terjadi perpisahan, ya. Jangan membuat dengki, membuat marah orang atau orang tua atau saudara, bisa terjadi masalah, ya, khususnya dengan sio ayam. Kemudian dengan sio kuda juga bisa terjadi. Kemudian dengan sio naga itu adalah difitnah. Ya, apakah tahun ini Indonesia ada difitnah? Apakah tahun ini ada terpaksa berbuat sesuatu? Kan tadi saya ngomong, Indonesia itu ada sionya ayam, ada sio kuda. Nah, terpaksa berbuat sesuatu. Ini tahun lalu pun tahun 2002 juga terpaksa berbuat sesuatu yang harusnya tidak ada, ya, terjadi. Anda lihat ya, saya nggak bisa cerita banyak sekali itu terpaksa buat sesuatu. Ya, nah, kalau sudah bisa terpaksa, Anda lihat itu kaleidoskop itu sangat luar biasa. Terpaksa berbuat sesuatu, apakah itu baik atau tidak? Ya, itu Anda sendiri yang bisa, artinya itu memikirkannya. Lanjut. Nah, ini dia. Oke, gambarnya nggak muncul ya Pak ya? Ada gambarnya Pak di bawahnya. Itu dia, lanjut Pak. Nah, itu dia. Nah, ini dia, terjadi kerusakan terpaksa. Ya, Anda lihat ya, ayam tahun ini, ternyata ayam tuh jong sama kelinci, jong dengan siklus tahunannya, kemudian jong dengan siklus bulanannya, tahun dan 5 tahunan. Kemudian kuda itu dengan jadi tahun ini ada banyak masalah terjadi karena banyak jong. Jadi menurut kita Indonesia nggak terlalu baik-baik ya. Maksudnya nggak terlalu baik-baik itu bukan maksudnya jelek ya. Nah ini karena pemilihan wakil presiden dan sebagainya, orang mulai kampanye menjelekkan orang lain ya. Nah, kalau kita tidak bisa mengikat satu persaudaraan, kita tidak meremehkan orang lain, ya tentunya baik-baik ya. Ini harapan saya lah, para pemimpin baik itu di Indonesia, para pemimpin baik di perusahaan harus menjaga mulutnya, harus menjaga kondisinya, harus menjaga perasaan orang lain. Ya, kalau Liu Hai tidak ada, tahun lalu ada. Ya, 6 bahaya itu muncul tahun lalu, ramai sekali ya. Tapi sekali tahun ini syukurlah
tidak ada masalah dimanapun. Lanjut Pak. Ya. Sanha dan Liuhe mendapat sesuatu. Apakah tahun ini ada? Ternyata kelinci tidak ada hubungan dengan kambing, tidak ada hubungan dengan anjing, dan tidak ada hubungan dengan babi. Tapi tahun lalu ada Pak, ada semua itu. Nah, jadi ada mendapat sesuatu, ya penghargaan lah. Penghargaan dari negara-negara, dari G20 dan sebagainya. Tahun ini ternyata nihil, penghargaan tidak terlalu besar, banyak, cuma yang gede-gede rupanya tahun ini tidak terlalu dimiliki oleh kita. Tapi nggak masalah lah, ya toh. Ya kalau biasanya kalau terlalu banyak penghargaan malah bingung ya. Ya tahu kan penghargaan ini itu kan bingung mana. Ya, ya kan itu biasanya berbangga, lah bangganya kalau benar kalau enggak, ya baik lanjut tak, ya Sanha dan Liuhe tidak ada, jadi tidak ada sesuatu pun. Oke lanjut Pak, ya lanjut, ya ini dia. Nah kita sekarang bicara mengenai apa, siapa Anda. Saya selalu senang ya bicara mengenai strategi Sun Tzu ya, 2500 tahun yang lalu itu. Ini satu kata bijak beliau. Ya, tapi sebelumnya saya juga akan mau bicara lagi pantun ini. Mas Aryo, saya minta bicara ya pantun ya, Mas ya. Halo Mas Aryo, saya mau bicara pantun ya. Iya. Ya, silakan Pak, langsung aja Pak. Buah pisang dari Jakarta. Kuning warnanya, hijau kulitnya. Digital marketing, Haryo jagonya. Bagikan ilmu, wakeh pahalanya. Tepuk tangan tuh Haryo. Iya, terima kasih Pak Riyadi. Luar biasa ini. Cakep katanya. Komentarnya cakep. Oh, memang cakep dari dulu cakep gitu. Baik. Oke, ini kenali musuhmu, kenali diri sendiri. Anda dimanapun saja, baik itu Anda mulai usaha kecil, usaha besar, ya Mas Edi terima kasih tepuk tangannya Mas Edi, bukan untuk saya, untuk Mas Edi ya. Harus tahu siapa Anda. Kalau Anda tahu diri Anda, tahu musuh Anda, maka kau bisa berjuang dalam 100 pertempuran tanpa risiko kalah. Saya punya filmnya itu, luar biasa sekali ya. Strategi 2500 tahun yang lalu itu ternyata strategi perang itu sekarang dipakai, Pak. Ya, baik itu bukan dalam perang ya. Strategi Sun Tzu itu kalau tidak salah masih diajarkan di Lemhanas ya. Sampai hari ini ya, masih itu, Lembaga Pertahanan Nasional, masih ya. Kenali bumi. Kalau kamu cuma tahu kenali musuh dan kenali diri, bisa menang. Tapi kalau kenali bumi dan kenali langit, kemenangan akan melengkap. Bumi itu apa? Feng Shui. Langit itu apa? Sifat Anda. Ya, perhitungan daripada kelahiran Anda. Itu akan lengkap. Lanjut, Pak. Senang ya kalau bicara soal ini karena ini menurut saya saya sudah tahun 98 ya, sudah 24 tahun saya bicara soal mengenai feng shui, berlintas dengan Pak Tzu ya. Ternyata perhitungan-perhitungan orang lama ini luar biasa. Kita belajar yang sederhana, nggak usah yang kalau istilahnya wong Jogja itu mentit-mentit ya, dukur-dukur. Nek wong Malang apa gedebes ya, mohon maaf ya. Kita bicara yang sederhana, tapi sederhana ini membuat makna yang luar biasa dalam. Bisa menghitung dengan baik ya, nggak usah yang repot-repot ya. Itu menurut saya ya, nggak tahu yang lain ya. Baik, ini faktor untuk kualitas hidup, peruntungan langit. Ya, blueprint, nasib, takdir, kodrat. Anda lahir siapa orang tua, lahir jam berapa, kecuali operasi sesar, kemudian Anda kelahirannya di mana, itu adalah keberuntungan langit. Ya, nggak bisa dirubah, nggak bisa dong. Keberuntungan manusia rencai, bisa dirubah, bisa dong. Pendidikannya, kerja kerasnya, doanya, ya bakti pada orang tua, ini bisa dong. Ya, kalau memang itu nasibnya bagus, tapi tidak mau kerja,
ya upamane ya nasibnya bagus tapi ya artinya itu enggak bakti pada orang tua, ya kemudian dimarah-marahi orang tua, ya gak dapat rezeki, yang dimarahi siapa. Nah, bumi mengoptimalkan ruang tata letak bangunan dengan ilmu feng shui. Saya nggak bicara terlalu banyak ya soal ini, tapi kita bicara mengenai keberuntungan manusia yang nanti Anda bisa tanyakan ya. Feng shui itu sangat luar biasa ya. Luar biasa sekali. Tempat tidur, ya, ini ada pukul-pukul siapa itu ya. Halo Mas Hendri. Halo Mas Hendri. Ya, halo. Ya, ya, terima kasih Mas Hendri. Ya, oke, lanjut Pak. Ya, lanjut. Nah, sudah saya tadi sudah masuk ya. Lanjut, sudah dimasukkan itu keberuntungannya. Nah, sekarang bioritme. Jadi menyiapkan strategi. Ini yang penting, Pak. Tahun 2023 bagaimana menyiapkan strategi berdasarkan perhitungan dan waktu yang tepat. Waktunya nggak tepat, emosi Anda nggak bagus, intelektual nggak bagus, kemudian visinya nggak bagus, bisa keliru, bisa dong. Mensiasati dan mengendalikan semua rencana bisnis. Bisnis harus bagaimana? Harus direncanakan kapan waktunya. Nah ini dia, penting ya. Tahu mengambil keputusan yang benar, kapan waktunya. Bisa diprediksi, bisa. Ya, bagaimana mensiasati bisa. Kapan harus bertindak? Ya, nunggu lapangan jangan. Kalau nanti sekitar bulan Februari sudah habis, Anda masih menunggu, tahu-tahu siklusnya turun, ya bulan masuk bulan yang jelek, Anda habis. Kapan harus mengevaluasi semua rencana? Ini penting ya. Ya, kalau 5 tahun kemarin ini, hari ini harus bagaimana evaluasi Anda supaya Anda bisa sukses, ya toh. Nah, ini kalau marketingnya Mas Aryo, jangan tanya saya masih kurang pandai. Kalau Pak Aryo, wow, luar biasa. Lanjut Pak. Halo, nah ini dia. Jadi peruntungan manusia itu kita harus bisa mengenali dan memahami kekurangan dan kelebihan dari kita. Ada orang pintar, tapi malas, ada orang pintar, tapi nggak bisa kerja sama orang lain, ya bisa, nggak bisa dong. Harus selalu berkoordinasi ya, harus selalu bagaimana kita kolaborasi ya sehingga dapat mengutamakan bakat, kemampuan, potensi di bidang yang tepat. Anda sebagai pedagang, Anda ada nggak yang mengurusi pembelian? Adakah yang mengurusi keuangan? Adakah yang mengurusi promosinya? Itu kan harus ada orangnya. Kalau Anda semuanya artinya ngurusi belinya, ya mungkin sekarang online bisa ngurusi perdagangannya, ngurusi duitnya, ya belum umur 50 sudah mengguk, Pak. Asma berat, batuk-batuk, loro jantungan, umur 50 terus wajahnya pucel, ya kemudian bagaimana Pak? Nah, loro awakku. Banyak. Oleh karena menurut saya 100 orang yang mendengar ini jangan sampai terjadi ya. Harapan saya nanti kalau kita ketemu 2024, Pak, betul yang dikatakan Pak Haryadi, ya itu harapan saya ya. Ya, oke. Berdoa, beramal, berbuat kebajikan, berbakti pada orang tua. Harus, ya, bisa ditawar, enggak boleh. Oke, lanjut. Nah, ini peruntungan bumi. Feng Shui itu mengendalikan energi. Jadi kalau kita bicara Feng Shui itu sebenarnya energi. Bagaimana mau energi yin yang, 5 unsur, tata letak itu enak. Tidurnya bisa enak, belajar bisa enak. Kemudian artinya Anda membuat keputusan di meja kerja yang tepat. Ya, nanti Pak, saya itu harus menghadap mana meja kerja saya? Ya, Anda menghadapi karyawan, supaya karyawannya itu, ya Pak, siap mengerjakan, Anda harus menghadap kemana. Anda ketemu karyawan, banyak karyawan, pimpinan banyak, bagaimana mengatur mereka satu-satu, semuanya sama? Enggak. Nah, ini yang perlu dibuat strateginya. Ya, bisa dengan tata letaknya. Saya itu sudah hampir bukan ribuan ya, puluhan. Cuma saya nggak pernah cerita di mana perusahaannya karena kita itu seperti dokter nggak boleh cerita. Itu adalah kode etik. Jadi kalau banyak kayak Mas Aryo itu banyak. Berapa? Nggak boleh cerita dong. Iya tahu kan gitu Mas Aryo ya. Nah, itu dipakai untuk mengubah menjadi kehidupan lebih baik. Semua orang kepinginnya lebih baik.
Ya, cuma kalau salah tempat duduknya, salah kantornya, salah hadapnya tokonya, ya bisa gaib, bangkrut bisa, habis bisa, dibohongi orang bisa, ya, kena penyakit juga bisa habis. Jadi mencari tempat duduk, tempat tidur, ya, kemudian meja kerja pimpinan, meja kerja bagian keuangan itu perlu ditempatkan tempat yang tepat dan strategis, ya. Itulah menurut saya peruntungan bumi itu memang masih diperlukan pada zaman ini. Kalau saya ke Amerika, mohon maaf ya, kita sering ditanya orang sana, ya, kita sering membantu meletakkan posisi-posisinya di kantor pemerintah sama Pak, ya, kantor pemerintah banyak sekali yang tanya, ya, bagaimana anak buah saya itu mantu, ya, tapi nggak kerja Pak, ya, wah ini meja kerjanya kena sebulan kemudian semuanya kerja, mantu tapi kerja. Nah, kan enak itu. Nah, itu yang saya harapkan dari Anda sekalian. Baik, lanjut Pak Ayo. Ini faktornya, ya, jadi itu 3 faktor. Anda tentunya dari doa kebutuhan manusia, ya, itu apa faktor kualitas hidupnya. Nah, orang tua, tanggal lahir, yang sudah saya sampaikan, spiritual, semangat, daya kerja, dilanjut dulu Pak, dimajukan Pak. Ya, dimajukan, nah ini kualitas hidup. Anda sebenarnya di sini adalah mencari kualitas hidup yang bagus, ya, itu kuncinya. Anda belajar digital marketing, Anda belajar ini sebenarnya untuk kualitas hidup yang bagus. Ya, kualitas hidup apa sih? Banyak orang bingung ya, kualitas hidup ya apa Pak? Ya, ini dia, lanjut Pak. Ini dia, kehidupan yang ingin dicapai. Ya. Anda sekarang di mana posisinya tahun ini? Kalau Anda memang mau sekolah, ya sekolahlah yang benar. Kalau tahun ini Anda sudah pacaran dan mau menikah, ya carilah hari yang baik. Kalau hari ini Anda belum dapat pacar, ya Anda bekerja sudah harus cari yang namanya cinta dong. Ya memang harus, jangan, waduh lelah Pak, saya sudah banyak kerjaan, juga boleh cinta-cintaan. Iya, masanya lalu habislah. Kalau Anda hari ini mencari karir yang mantap, ya, atau karir yang mantap, ya harus kerja keras dong. Harus fokus. Ya, jangan cuma, nah sudahlah kalah sama teman saya yang lebih pintar, belum tentu. Saya itu banyak, itu kemarin beberapa kali itu direktur, ya, di salah satu kementerian. Ya, 4 orang. Saya yang satunya yang merasa tidak mampu. Ayo, ya Anda maju aja kalau ada pertemuan, bicara. Yang 3 ini lebih pintar, saya tidak pintar, sudah tua Pak, saya sudah mau pensiun. Lah kok yang diangkat yang sudah tua pensiun, yang tidak pintar itu. Karena saya suruh ngomong sopo aja ngomong maju pertama. Lah dilihat, oh ini kok pintar ya. Yang lainnya kok menengah ya. Ternyata dia tidak pintar. Ya, itulah. Itu contoh. Kalau Anda memang sudah punya pendidikan bagus, sudah punya cinta, sudah punya keluarga, sudah punya karir, ya, keuangan, ya Anda harus optimalkan keuangan dong. Bagaimana strateginya? Itu fokus, jangan diropel, ya, keuangan. Nah, kemudian kalau sudah itu ada keluarga, keturunan, ya, setelah itu kesehatan, ketenaran, ya, saya sudah sampai penasehat ini. Ya saya sudah semuanya sudah meskipun sedikit-sedikit ya sedikit-sedikit asal ada ya pokoknya semuanya masuk jadi penasehat ya seperti hari ini lah ya saya diminta Pak Aryo, Mas Pak Aryo kemarin dia punya seminggu tanggal 3 Pak ya tanggal 3 yo saya wes ya senang saja diminta ya cuma kalau kurang ya mohon maaf ya ya seminggu ya Pak Aryo ya minggu mulai sih cari angin buat pemain. Oke lanjut. Mau habis nih ya. Kayang bertumbuh lah. Ini kayang bertumbuh ini yang perlu sesuatu yang baru. Berpikir kolaborasi bagus ya. Kembangkan ekosistem ini paling penting ya. Terus membuat mindset yang baru. Jangan ini apa? Ya saya katakan. Mindset yang baru, pengetahuan yang baru, skill yang baru, habit yang baru, kemudian juga Anda perlu itu tingkatkan kapasitas, kompetensi, disiplin ya, penting ini. Karena kayunya tumbuh,
Kalau kemarin kayu yang tumbuh perlu sesuatu yang baru. Bagaimana membuat kayu ini menjadi hidup? Bagaimana daunnya banyak? Bagaimana dalam waktu setahun bisa berbuah, menghasilkan? Nah, kalau Anda pokoknya siram, bisa. Itu kan sesuatu yang ya biasa lah. Kalau Anda mau sesuatu yang baru dan Anda mau sukses, inilah yang muncul. Ya, jadi jangan saya itu pedagang, ayo kerjasama, enggak masalah toh. Hari ini saya baca di Pak Erick Thohir juga kolaborasi beberapa BUMN dijadikan sedikit ya, dari 40 jadi 11. Ya, nah itu kembangkan sistem. Kemudian ini yang penting ya, karena kayunya tumbuh. Nah, jadi mulai tanggal 22 Januari Anda sudah mulai ya, sekarang siapkan strateginya bagaimana ya, bagaimana belajarnya, bagaimana, kenapa tidak ya, silakan lanjut Pak ya, ini dia. Nah ini yang dinamakan show ya. Nah, Anda bisa lihat itu show-nya show apa ya, yang kelahirannya saya tahun 2023 itu kayu yin. Ada yang 2028 itu, kalau yang lebih panjang itu ada tempat duduknya bagaimana, sifatnya bagaimana, itu ada hitungannya, itu 19 tahun 2008, 2099 itu ada hitung-hitungan semua ya. Nanti pada saatnya kalau mau belajar silakan. Ya, itu sebenarnya kunci jawaban di mana Anda meletakkan posisi tempat tidur, Anda meletakkan meja kerja yang sesuai ya. Kebetulan saya di akupresur ya. Saya ngajar akupuntur, saya ngajar di beberapa sekolah akupuntur juga. Ya, banyak orang, Pak, bagaimana nyembuhin orang dengan cepat? Nah, nyembuhin orang dengan cepat, dilihat aja. Akupresur, pijatnya mulai dari arah kebaikan Anda, arah yang terlalu bagus, pijatnya mulai. Dokter juga itu, ada Dokter Sunu ini. Dokter Sunu ini di Jember ya, di mana, di Banyuwangi. Wah, tempat tidurnya siapkan, mulailah di situ. Sembuh, Pak. Bisa ditanyakan, kok aneh ya? Iya, nggak aneh itu. Itu ada hubungan dengan medan magnet bumi. Setiap 2 meter, namanya Hartman, itu membuat ternyata 2 meter sekali. Jadi kalau Anda di rumah, ya di feng shui, Anda merasa, aku enak di sini. Ya, nah itu berarti tempatnya energinya bagus, itu kata meja kerja. Ada yang, Pak, saya itu punya inspirasi muncul kalau saya, maaf ya, BO di kamar mandi. Oh ya, itu tempat yang bagus. Tapi ya dibuat WC, ya maaf ya, itulah. Itu contoh-contoh bahwa inspirasi akan muncul sesuatu yang baru di tempat rumah Anda. Wah, saya kok enaknya di meja makan, duduklah di meja makan. Ya, buka komputer di sana, sambil berpikir rezekinya datang. Ya, lanjut Pak. Ya, nah ini dia show-nya. Ada show yang lumayan, ada show yang hoki. Ya, ini dari tahunnya loh ya. Saya katakan ini tahunnya. Ya, ini namanya 25% kebenarannya. Kalau kita mau tahu, Anda harus tahu tanggal lahirnya, bulan lahirnya, tahun lahirnya, jam lahirnya. Tahun lahirnya 1/8. Ya, sekitar 20%. Ya, ini. Ya, kalau saya tanya, semua show bagus. Bagus dong. Ya, oh Mbak Rina Susanti. Ya, selamat malam. Ini dari Garut, Cianjur kalau nggak salah ini. Ya, Tasikmalaya. Baik. Oke, ini banyak hoki, banyak kesempatan. Kalau Anda banyak hoki tahun ini, ya disikapi dengan rendah hati, jangan foya-foya, bijaksana untuk hidup bersama, jangan lirak-lirik, gaya hidup sehat, biar umur panjang gitu loh. Yang tidak hoki ya perlu waspada, banyak beramal, kelola stres, stresan, nanti sakit. Terlalu banyak stres, kepala pusing, kepala susu yang perut sakit, perut sakit, haid tidak teratur, dan sebagainya ya, itu membuat stres macam-macam. Ada yang khawatir, ada yang asma, ada yang sakit lambung, sakit emah, sakit emahnya berat, ada yang sakit punggung, ya ada yang kurang fresh dengan hubungan suami istri, kadang-kadang bukan sakit dikasih obat sakit nggak bisa, tapi yang kemudian karena stres. Nah ini dia ya. Oke, lanjut. Tadi ada Herlambang juga, selamat malam. Nah ini dia, Mas Sarmin de Menggulu, selamat malam. Ya, ini dari Arman ya. Nah ini dia.
kita melihat dari tanggal, saya hanya sebagian aja, dari tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi, ini grafik Indonesia. Anda lihat ya, saya sudah katakan, grafiknya Indonesia ini bulan Februari mulai membaik. Itu rame, orang sudah mulai, lah sekarang Anda siapkan itu, mungkin kaosnya, ya toh, mungkin gambarnya, mungkin promosinya, mungkin perlu LCD, mungkin perlu sembakonya yang dibagikan. Ini duit ini antara Februari sampai Juni ya. Juli sudah mulai ini sudah mulai rame. Ya bisa juga, ya maaf ya, saking rame ini sampai lali bayar ya, lupa bayar Pak, saking sibuknya, ya jangan disalahkan. Sekarang sudah mulai harus di planning ini, ya karena sekali lagi kan pemilu 2024, apa saja harus disiapkan. Jadi ini sudah kerja besar ya, 5 tahun sekali, ya 130 juta lebih manusia Indonesia ikut berpesta demokrasi. Nah, Anda ngambil ceruk di situ mau apa? Silakan. Ya, mungkin makanan, mungkin benderanya, ya, mungkin promosi, mungkin bagaimana lewat online-nya. Nah, semua masuk Pak. Yakin. Ya, kita sudah mengikuti pemilu waktu 2019 kan juga sama. Ya, 4 tahun yang lalu ya, 5 tahun yang lalu ya. Nah, itu dia. Nah, Anda sekarang sudah mulai mengerti ya, bahwa tahun ini kelinci masuk hutan. Kemalangan kemarin, anggap kemalangan, sekarang sudah mulai mengambil keuntungan. Persiapan jauh-jauh hari. Ya, kalau Januari mungkin tidak terlalu bagus ya tahun ini, tapi harus persiapan. Kalau bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni bagus. Wah, ya ini kalau semuanya dapat hoki Pak Haryo, kira-kira kita jejak makan apa ya Pak Haryo? Kira-kira. Nggak tahu Pak. Iya, ini nanti ya kalau Anda sukses jangan lupa dengan Pak Haryo, ya toh. Iya Pak Haryo, tidak makan, saya dikirim aja Pak ke Malang Pak. Ya, siap Pak. Nah, Anda lihat ya, celoknya ya, Anda lihat ini besar banget ya. Silakan, ini satu orang berapa ini duitnya yang nanti mau dibagi-bagikan itu, benar nggak? Ini yang menurut saya yang paling harus persiapan. Tikus masuk ke hutan, makanannya banyak. Tikus, kelinci makanannya banyak. Cuma hati-hati, yaitu saya katakan pembohongan. Ya sudah gini-gini duitnya terakhir 3 bulan, 4 bulan nggak metu-metu. Ini perlu strategi. Bagaimana strategisnya? Tanya Pak Haryo, yang bagaimana strategi marketingnya lah, ya. Oke, dilanjut Pak, lanjut ya. Oke, nah saya akan ditanya. Oh, bentar, baterainya kok mau habis. Bentar. Oke. Halo, bentar. Nah, unsur air. Ini sekarang saya bicara unsur air ya. Apa sih air itu? Air itu, kalau kita bicara air, itu ada distributor, mengalir, bank, mengalir, penjualan, mengalir. Itu adalah ekspor-ekspor. Jadi bagus banget ya. Ya, semuanya mengalir. Ya, toh kemudian apa namanya biro perjalanan ramai. Itu air, Pak. Tapi kalau Anda tidak sanggup dan Anda bukan di bidangnya, jangan ngoyo. Katanya Pak Haryo, tapi saya harus distribusi. Anda nggak ngerti distribusi, Anda bisa jatuh. Karena ini kan hanya setahun, ya toh. Nah, yang kedua kayu. Kayu itu apa saja? Banyak ya. Desain, ya, advertising, public relation. Ini butuh nih orang-orang media, berita, ya, jasa pengiriman banyak kirim. Wah, ini dari Jakarta kirim kemana. Ya toh. Kemudian film juga bagus ya, kamera bagus ya, kertas kayu itu bagus. Ya, mungkin sekarang kertas nggak terlalu bagus ya, mungkin media, maksud saya media. Ya toh, bangunan bagus kayu. Ya, itu contohnya banyak ya, ratusan ya. Kemudian yang ketiga api. Api itu apa? Ya bukan beli api, enggak, elektronik.
Iya, elektronik, komputer, lah ini diperlukan sekarang ya. Nah, HP ini luar biasa kecantikan, orang sudah mulai banyak punya duit berbenah, ya istrinya diberikan make up yang bagus, ya politikus. Nah itu dia. Ya kemudian aktor, nah ini ramai juga. Nah ini dari sekian banyaknya, ya ini saya kemudian unsur tanah. Tanah itu apa? Properti itu nomor 4 ya. Karena kenapa? Tanah ini di dalam 5 unsur, yaitu dalam air menghidupi kayu, ya kayunya menghidupi api, kayu yang dibakar oleh api menjadi tanah. Tanahnya di sinilah ya, bisa kurang, mulai sedikit kurang, apalagi logam. Ya tanah itu apa aja? Properti. Jadi menurut saya properti tahun ini ya stabil-stabil aja. Kemudian sepatu pakaian, ya asuransi ya biasa-biasa saja, ya kerajinan bangunan, ya hasil bumi ya cukup stabil. Yang terakhir logam. Nah, logam ini Anda lihat ya, mobil itu logam, tapi listrik ya, sekarangnya banyak listrik itu api. Listrik itu api. Jadi mobil listrik itu menurut saya bagus. Asal kita bicara bagaimana menyiapkan logamnya yang ada hubungan dengan listrik. Logam tapi listrik ya banyak ya, macam-macam. Bengkel juga bagus, itu kan pakai listrik. Kemudian industri, perantara barang, perantara mesin dan sebagainya. Ini menurut saya unsur yang bagus untuk pekerjaan. Nah, nanti Anda bisa tanyakan ya, bisa tanyakan ya. Lanjut Pak. Ini dia. Nah ini 3 slide sebelum terakhir. Tetap aja karena tahun macan itu macan tanah yang air yang disiplin protokol tetap meskipun mungkin dikurangi. Waspada tetap ya, komunikasi yang tepat, antisipasi terhadap bencana alam. Tahun lalu saya ngomong ini, realistis, sabar, menggebu-gebu tapi jadi loyo. Wah, saya itu ya, hindari konflik, utamakan toleransi. Ini tahun lalu saya bicara. Ya, lanjut. Apakah tahun ini? Nah, ini dia. Kelinci berlari ke hutan. Waspada penipuan, tetap Pak. Hati-hati. Apalagi kelincinya kelinci lucu, komunikasi yang tepat di media sosial, antisipasi terjadi banyak kebohongan. Pak Stephen, halo Pak Stephen, dimatikan Pak Stephen tolong dimatikan Pak. Nggak Pak, saya yang ini Pak. Nanti oh iya. Ya. Banyak kebohongan, realistis, adaptasi, teknologi, sabar, hindari konflik dan utamakan toleransi. Ya, hampir sama, tapi kayunya kayu jin, ya airnya air jin. Jelas ya? Ya, berlari, Anda harus siap berlari, siap, angkat tangan, ayo 95 orang angkat tangan semua ya, siap ya, oke, hati-hati kena bohong ya, oke, ya ingat perkataan saya, lanjut Pak. Ini nasihat saya terakhir, di tengah-tengah samudera kehidupan, asalkan kau selalu bergerak melihat, niscaya ombak seganas apapun tak akan dapat menenggelamkan dirimu. Jelas? Ya. Siapkan strateginya, siapkan caranya, siapkan mindsetnya, siapkan bagaimana Anda bisa lolos dari semua hal-hal yang buruk. Dan jangan lupa selalu berdoa. Lanjut Pak, terakhir mungkin, nih kalau mau mampir, di sana ada, tempat saya ada cinema film, museum, film kuno, ya zaman jadul. Kalau mampir silakan. Lanjut. Ya. Ini nomor telepon saya, silakan. Ya Pak, terima kasih. Dilanjut Pak Aryo, mungkin banyak yang tanya, silakan saya akan menjawab pertanyaannya. Ya baik, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Haryadi. Ya, terima kasih Pak Haryadi atas pemaparannya. Ya, rasa-rasanya kita punya harapan besar di tahun ini. Ya, tidak seperti tahun 2020 atau 2021. Ya. Rasanya tahun 2023 ini punya harapan karena tadi Pak Haryadi bilang ya kita bisa memulai untuk
bertumbuh ya. Baik, langsung saja Pak Aryadi, mungkin kita scroll dari atas untuk mungkin dibantu yang sudah mencantumkan tanggal lahirnya. Saya coba bacakan ya. Ya, Pak. Baik, di sini ada yang tapi tolong nanti diunjuk dulu ya, apakah orangnya masih ada atau tidak ya. Mirsa Nurul Huda masih ada? Ini masih udah habis. Halo, selamat malam, Bapak Ya, Mario. selamat malam, Pak Mirsa. Pak Mirsa, sebutkan saja tanggal, bulan, tahun, kalau bisa ada jamnya, Pak. Ya, Ya, Pak Aryadi ini 11 Mei 82, Pak Aryadi. Mei, Pak Aryo. Berapa? 11 Mei 82. Oh, 11 Mei 82. 82. Iya, 11 Mei 82. Iya. Oke. Jamnya yang saya tidak tahu, Bapak. Iya. Karena Bapak sudah nggak ada sama Ibu. Nanti dilihat itu surat lahir rumah sakitnya, Pak. Oh iya, rumah sakitnya ya, Pak ya. Baik, Pak. Iya. Oke. Di bidan, Pak, kalau zaman kecil dulu. Iya. Ini jelas, Pak, semuanya kelihatan, Pak. Luar biasa, Bapak. Wah, kalau punya semangat, Bapak semangat ya, Mas Nurul ya. Ya, cuma ya gampang masalah-masalah sering dalam hati, Mas. Bapak sering pusing kepala ya? Halo, iya, yang ditanyakan ini, Pak. Iya, maaf, putus. Iya, yang ditanyakan sekarang apa, Pak? Anda pertanyaan apa, Pak? Silakan, Pak. Halo. Oh ya, halo Bapak. Ya, putus Bapak. Sudah bisa cukup jelas ya Bapak? Ini saya lagi. Jelas. Pak Mirsa, silakan sampaikan pertanyaannya apa, Pak? Ya, Bapak Suhu, maaf. Karena saya bekerja di distributor, jadi saya sudah bekerja dari tahun 2007 sampai sekarang. Ya. Itu di posisi yang memang saya saat ini saat ini saya tempati itu sudah di posisi paling tinggi di manajer, Pak. Yang artinya sudah tidak ada lagi mungkin di atas karena perusahaan yang kami tempati kan perusahaan keluarga, Bapak. Ya. Itu menurut Bapak? Ya, oke. Bisakah untuk bertahan di tempat perusahaan keluarga ini? Ya. Atau mungkin apa saya perlu untuk pindah di umur berapa, Pak, begitu? Atau perlu nantinya saya berusaha untuk usaha sendiri atau saya tetap akan ikut orang, Pak? Mas Nurul, Anda ini kan orang hebat, Anda ini orang beta, semangatnya bagus ya. Cuma Anda sering menyimpan sesuatu di dalam hati, mau bicara sungkan. Jangan sungkan, Pak. Kalau memang Anda punya suatu usaha yang lebih bagus, Anda harus ngomong. Ya tahu, Pak. Ya, karena saya lagi unsur powernya Anda bagus ya. Anda itu seorang pemimpin yang luar biasa dimanapun dengan omongan Anda, dengan rencana Anda menghasilkan duit. Kalau Anda di dalam satu perusahaan keluarga, ya itu. Tapi kalau Anda berdiri sendiri, Anda mempunyai mempunyai potensi luar biasa di situ. Oh ya. Jadi menurut saya, Pak, Anda harus pelan-pelan coba mempunyai usaha sendiri. Karena sekali lagi, banyak masalah yang harusnya Anda bisa sampaikan di perusahaannya karena Anda terbentur dengan teman, dengan keluarga. Anda kadang-kadang tidak bisa menyampaikan dengan bebas keinginan Anda. Ya, mestinya di perusahaan yang sekarang Anda bisa lebih hebat. Cuma karena masalahnya itu terkungkung dengan aturan, Anda merasa nggak nyaman kan gitu, Mas? Ya betul, Pak. Nah, itulah. Betul sekali itu. Ya, itu. Jadi mau saya, Anda siapkan semuanya ya dengan bagus ya, dan tidak usah khawatir, Pak. Anda kadang-kadang sering kekhawatiran. Iya, neka. Buang kekhawatiran Anda. Anda punya semangat, Anda punya rencana masa depan, dan Anda powernya Anda luar biasa loh. Anda menghasilkan duit. Anda kan orang yang cukup berbahagia dengan kepemimpinan dan keuangan Anda. Ya. Oh ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Mirsa ya. Oke, gantian yang lain ya. Oke, terima kasih. Pak Minmin ada? Pak Minmin Sumardi ada? Oke, silakan. Pak. Ya, Pak Minmin Pak Sumardi ini 22 Maret 70, Pak. 22 Maret 70. Jam 18. Ya, jam 18.
Jam Minggu. hari Minggu ya. Iya Pak Mimin, apa yang ditanyakan? Nah, saya udah di properti udah lama ya, mungkin udah hampir 10 tahun, tapi cuma gini-gini aja gitu kan. Ya, jadi saya mau pencerahan. Oke Pak Mimin, Anda orang hebat, Anda luar biasa keras. Anda di dalam pekerjaan, Anda orang yang menurut pimpinan hebat. Maaf Pak Riyadi, sorry kepencet, tolong di-unmute. Ya. Ya, halo. Ya, silakan Pak. Ya, ini yang muncul siapa tadi Pak? Anu Sumardi ya Pak Sumardi? Pak Sumardi ya. Pak Sumardi, sebentar ya, sebentar. Nah, Anda orang yang luar biasa pintar, Pak. Cuma keras, Pak. Kalau di dalam usaha, Anda diberikan acungan jempol oleh pimpinan. Tapi dengan hubungan teman dengan Anda bisa merasa cocok enggak? Kalau Anda tidak merasa cocok, Anda dianggap oleh pimpinan Anda orang yang tidak punya wibawa. Anda yang suka kadang-kadang menanya sendiri. Jadi menurut saya itu penyebabnya. Anda harus merubah sifatnya Anda. Anda kadang-kadang kalau ada suatu masalah, Anda gampang sekali harus begini, Pak. Anda oleh pimpinan kadang-kadang bisa terjadi masalah bentrok. Anda yang bawaan dengan bentrok. Kalau itu, apakah Anda masih bisa naik pangkat? Enggak bisa, Pak. Karena itu Anda harus mulai sehari ini berubah. Bagaimana Anda membuat orang lebih senang. Bagaimana Anda senyum. Bagaimana Anda mengatur dengan baik. Dan yakin saya yakin Anda akan bisa sukses, Pak. Cobalah mulai hari ini Anda belajar senyum di depan kamar mandi, Pak. Pak Ming ya. Iya. Kalau rezeki tahun ini bagus Pak. Seperti tahun lalu Anda akhir tahun dapat rezeki Pak. Halo. Dapat sih Pak, dapat. Tapi standar sih ya. Pak, tahun ini dapat lagi, tahun depan dapat lagi. Rezeki Anda bagus Pak. Ya, jelas ya. Semangat. Ya. Jangan karena Anda tekanan terus lihat semangat Anda turun Pak. Itu yang salah ya, karena Anda bisa diawati dengan pimpinan. Boleh lihat videonya Pak Sumardi ya, kasih lihat senyumnya. Senyumnya iya, mana Pak Sumardi semuanya iya, terus yang pada hati. Iya. Oke, jadi kuncinya cuma ditingkatkan keramahannya, ditingkatkan hubungan baiknya ya. Wah, sudah tadi dikasih tahu Pak Riyadi tahun 2023 rezekinya bagus, tahun depan rezekinya juga masih bagus, Pak. Kejar terus, Pak ya. Amin. Oke. Makasih. Amin. Oke, ada hoki, Pak ya. Baik. Untuk berikutnya ini Pak Ari Wijaya. Pak Ari Wijaya ada? Pak Ari Wijaya ada? Pak, ada Pak. Oke, silakan. Tanggal 25 Mei 65. 25 Mei 65. Ya, jam 17.45. 17.45. Oke. Iya, tuh luar biasa. Terus ya. Oke, Pak. Oh, ada dosen ya? Anda pengajar ya? Bukan, Pak. Bukan. Saya pengusaha, Pak. Konsultan ya? Diminta pendapat ya? Bukan. Enggak, saya pengusaha, Pak. Oh, pengusaha, ya. IT. Oh. Oke, Pak. Pak, suka jalan-jalan Anda? Luar biasa. Betul, Pak. Betul ya, sekali. Luar biasa, Pak. Luar biasa semangatnya, Pak. Cuma Anda kalau di depan yang ngomong, Pak ya. Kalau Anda di depan komputer saja, bagaimana caranya supaya Anda bisa senyuman pada anak buah bisa memberikan pada konsumennya, itu Pak. Oke, baik Pak. Ya. Untuk tahun ini gimana Pak? Tahun ini Pak ya? Baik. Baik Ari, baik Pak Ari. Ya. Tahun ini duitnya bagaimana gitu Pak ya? Anda sekarang usia berapa ya? Ya. Halo, sekarang usianya berapa? Ya. Usianya? 57. 57. Ya, oh. Usaha Anda bagaimana memimpin, Pak? Kalau Anda kepingin duit yang besar seperti tahun 50-55, Pak, ya toh? Ya. Duit Anda kan luar biasa toh, Pak? Ya. Muncul lagi, Pak. Asal
mengatur semuanya dengan baik, Pak. Banyak senyum. Anda tahun lalu dapat kepercayaan dari perusahaan ya, Pak ya. Anda siapkan, Pak, tahun ini, Pak. Anda tahun ini dapat lagi, Pak. Siapkan, sudah siapkan. Misalnya, proposalnya disiapkan. Siap. Ya, Siap. Pak ya. Siap. Baik, Pak. Duit Anda masuk. Masih, Pak. Baik. Tahun ini duit Anda masuk lagi loh, Pak. Seperti 2022. Bapak enggak kena masalah. Apanya, Pak? Maaf. Gimana, Pak? Jangan terus. Pak, ini. Terima kasih, Pak. Amin. Ya, terima kasih. Monggo. Terima kasih. Ada yang lagi, Pak Haryo? Silakan. Oke, Pak Haryadi, ini sebelum lanjutkan nanti ngomongnya jangan terlalu dekat dengan mic, Pak. Itu karena suaranya pecah itu. Oh iya Pak. Baik. Ya. Oke, ini Pak Unggul Putranto. Ya, ini 9 Maret 65. Nah, Pak Unggul. Ya. Oke. Jam 8 malam. 9 Maret ya, 65. Jam 8 malam. Pak Unggul mana Pak Unggul? Ya. Ya, Pak Unggul. Bentar. Oke, Pak Unggul. Mana Pak Unggul? Suaranya? Ya, hilang. Halo. Mana Pak Unggul suaranya? Ya, sudah. Halo, selamat malam. Nah, itu tuh Pak Unggul. Tadi tahun kemarin tuh saya banyak loss, Pak. Banyak kesialan gitu ya, banyak kesialan. Baik yang sifatnya personal maupun yang biar ini Pak Unggul biar dibacain dulu aja Pak Unggul. Oh ya. Sorry. Silakan Pak Haryadi. Anda orang hebat Pak Unggul ya toh, semuanya Anda mampu. Cuma masalahnya Anda itu maaf ya Pak Unggul, kadang-kadang Anda itu sering gampang dibohongi karena orang tahu Anda kalau artinya itu Anda kalau diberi sesuatu yang menyenangkan, Anda itu gampang percaya, Pak. Sesuatu yang menyenangkan gampang percaya, itu masalahnya Pak Unggul ya. Jadi menurut saya, Anda gini Pak, jadi Anda ini kan artinya itu cukup mampu, cuma kadang-kadang Anda tidak terlalu keras hati, kadang-kadang terlalu lemah. Ya, ada orang gini, oh ya ada orang begitu. Memang kepercayaan penting, Pak. Cuma kalau kepercayaan disalahgunakan orang lain, Anda jadi masalah, Pak. Apakah tahun ini bagus? Menurut saya harus disiapkan, Pak. Coba Anda Pak Unggul, kalau Anda tidak keberatan, Anda pakai kalung logam, Pak. Anda pakai kalung logam, Pak. Logam supaya Anda tegar. Jadi maksudnya bukan sesuatu klenik ya. Cuma Anda harus kalau tegar. Anda kurang unsur logam, Pak. Jadi ketegaran itu kadang-kadang tidak terlalu Anda punyai. Ya, kalau Anda di dalam satu pekerjaan Anda tegar, kadang-kadang memang orang akan bisa mengangkat Anda dengan baik karena orang pinter ya, Pak ya. Anda pinter ngomong, yang semangatnya bagus. Cuma kadang-kadang perlu peningkatan pada saat ini bagaimana membuat Anda lebih mantap di dalam bicara, mantap di dalam memecahkan masalah, mantap untuk bicara tidak pada sesuatu yang tidak benar. Itu Pak. Oke, matur nuwun Pak Haryadi. 2023, 2024, 2024, Bapak siap-siap Pak ya. Anda kalau bisa tahun ini punya rencana, kreativitas, Anda harus optimalkan Pak. Nanti ada satu saat ada orang melihat kreativitas Anda sangat luar biasa dan Anda akan mendapat hasil dari kreativitas tersebut, Pak. Oke, terima kasih Pak Haryadi. Ya, silakan, Pak. Baik, terima kasih. Oke, ya sebelum saya lanjutkan, saya kasih mungkin teman-teman di sini ada yang mau langsung, boleh? Ya. Oke, silakan. Mau siapa? Ya, sebelum saya lanjutkan. Pak Calvin, silakan Pak Calvin. Oh ya, Pak Haryo, apa kabar? Ya, langsung aja ke Pak Haryadi, Pak Calvin, silakan langsung saja. Ya. Halo Pak Haryadi, apa kabar Pak Haryadi? Kabar sangat baik kabarnya, luar biasa. Pak Haryadi, ini pertanyaan saya simpel tapi nggak tahu ini susah jawabnya. Ini Pak Haryadi, saya lihat energinya ini luar biasa sekali Pak. Ini suaranya seperti suara anak muda. Ini bagaimana Pak ini Pak Haryadi menjaga kesehatan Pak, ini bagi-bagi rahasianya Pak Haryadi. Makasih Pak.
Rahasia ini, Pak. Saya usianya 76, Pak. Iya, saya tuh Wow. ya 76 tapi tidak ada masalah. Ya tidak ada masalah penyakit. Jadi kalau Anda setiap hari bangun itu harus paling enggak ya seperti kebiasaan kita berdoa, Pak ya. Kemudian kita melihat ada masalah enggak hari ini? Apa yang harus kita pikirkan? Kalau saya sakit, saya akan mencari penyebabnya. Mencari penyebabnya. Gampangnya gitu, Pak. Mencari penyebabnya. Kalau kita sering marah-marah, jangan marah-marah. Kita sering khawatir, kenapa kok khawatir? Kemudian kita kagetan, kenapa kok kagetan? Gitu, Pak. Ya toh, kalau menurut saya, Anda tahu berapa dulu? Sebentar, saya mau lihat tangannya, Pak. Untuk saya bicara soal kesehatan, Pak. Halo? Iya, saya tahun 79 Pak Haryadi. 79. Ya, tahun 19 Juli 1979. 19 Juli ya? Ya. Oke. Jam 6 pagi, Pak. Jam 6 pagi. Anda di mana Anda tinggalnya, Mas? Saya tinggal di Jakarta. Oh, tinggal Jakarta ya. Dekatnya Pak Anu ya. Dekatnya Pak. Oke. Saya hitung dulu Pak ya. Bagus banget. Oh, oke. Oh, Anda banyak diminta pendapat ya. Anda konsultan, Mas ya. Anda orang hebat, Pak. Pendukung pada diri Anda luar biasa. Masalahnya, adakah pendukung, Pak? Anda punya rencana itu luar biasa, Pak. Banyak sekali, Pak. Tapi kadang-kadang Anda bingung, Anda itu mau apa dari rencana tersebut. Anda punya semuanya. Jadi menurut saya, kalau Anda saat ini bisanya cuma satu hal, lakukan satu hal. Kalau Anda nggak bisa, Anda nggak usah khawatir, Anda nggak usah marah, Anda nggak usah mendongkol, Pak. Nanti cepat tua, Mas Calvin. Anda nanti pusing kepala, perutnya sakit, DO-nya tidak bisa lancar, kan gitu Anda, Mas. Jelas ya, Pak Calvin ya? Jelas. Jangan khawatir, Pak. Jangan khawatir. Hidup Anda masih hebat, luar biasa. Anda bisa jadi orang hebat. Benar-benar saya katakan. Saya tidak perlu bohong. Buat apa saya bohong? Anda orang hebat. Anda bisa berhasil dengan power Anda, dengan kekuatan Anda. Cuma karena Anda itu banyak yang Anda harus bantu. Kadang-kadang memang kadang itu Anda jadi, waduh, kan begitu, Pak. Ya, banyak pertimbangan Pak Haryadi. Saya orang banyak pertimbangan, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Makasih Pak Haryadi. Makasih Ya, Pak Haryadi. Pak Aryo, makasih Pak Aryo. Baik. Ya. Pak Calvin ini pengusaha muda sukses, Pak Haryadi. Ya. Orang hebat ini ya, anak muda sukses. Ya baik. Oke, kemudian saya lanjutkan tadi Pak Ari Wijaya sudah. Pak Edi ada? Ada, Pak Aryo. Oke, silakan Pak Edi. Ya, Pak Edi Ya. tanggal 14 November 66. Ya, jam lahirnya saya koreksi sekitar 10:30 malam. Ya, oke. Silakan Pak Edi langsung saja ke Pak Ya. Edi. Iya. Malam Pak Haryadi. Malam Pak Edi, jam 11 malam ya Pak ya? Ya, 10:30 malam, Pak. Oh, 10:30 malam. Oke. Waduh. Ini kalau 10:30 ini sudah masuk. Oke. 18 November Pak ya? 14. Oh, 14 November Pak ya? Ya, 66. 66. Baik Pak Edi. Luar biasa Anda. Bagus, Ya, Anda orang pemimpin yang tangguh banget. Saya cerita dikit. Posisi sekarang masih